dampaknya terhadap perkotaan itu sendiri. Tuh. Langsung kita mulai. Presensinya udah saya buka belum ya? Belum, Ibu. Oh, bentar ya. Saya buka presensi dulu. Presensi udah saya buka ya. Kita lanjutkan ke materi. Ya, masalah perkotaan. Jadi, kalian pun mungkin udah ngeh ya, bahwa sebenarnya sudah banyak sekali kejadian bahwa orang dari, ya entah itu dari desa atau dari kota kecil ya, maupun kota lain di sekitar kota besar, itu mereka akan berbondong-bondong untuk pindah ke kota, terutama yang dianggap sebagai kota besar, ya kan, dengan berbagai daya tarik yang dimiliki oleh kota tersebut. Ada yang pindah karena untuk urusan kuliah gitu kan, dan mayoritas ada yang pindah karena urusan kerja ataupun mencari nafkah, ya kan, mereka mencari peruntungan ke kota besar. Nah, yang jadi masalah adalah perpindahan ini tidak disertai dengan pikiran bahwa apakah si luasan kota tersebut mampu menampung sekian banyak orang, ya kan? Itu juga kenapa kalau misal katakanlah di perkotaan itu kenapa sih bisa umumnya tuh identik dengan macet ya, karena mau gimana lagi orangnya sebanyak itu, tapi luasan kotanya kan tidak bertambah, tetap aja seluas dari awal sampai itu tetap sama gitu kan. Kayak misal Jakarta tuh dari zaman dulu sampai sekarang selalu menjadi kota tujuan utama untuk orang yang mau mencari nafkah kan. Mereka mencari peruntungan ke Jakarta itu dengan harapan Jakarta bisa memberikan pendapatan yang lebih baik. Satu sisi benar, karena UMR Jakarta sendiri dia sudah hampir 5 juta. Kalau nggak salah tuh 4, sekian lah. Udah hampir 5 juta. Jauh sekali jika dibandingkan dengan daerah lain. Misal di Jawa Tengah aja, antara Jogja sama Solo tuh kalau nggak salah UMR-nya kalau Solo itu 1,8 atau 1,9 sampai 2 juta lah. Gitu. Itu kan jauh banget ya. Gitu. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang banyak yang mencari peruntungan untuk bekerja di kota besar, termasuk Jakarta. Dan itu akan membawa banyak sekali dampak, baik itu di tempat di kota atau yang di kota yang mereka tinggalkan maupun kota tujuan. Gitu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah masalah lingkungan di perkotaan yang bisa diakibatkan karena banyaknya jumlah penduduk yang pindah ke kota tersebut. Semakin banyak orang, semakin berebut sumber daya, ya kan? Semakin berebut kebutuhan ruang, ya. Dan artinya semakin banyak orang, itu akan semakin banyak juga emisi yang dikeluarkan. Tuh. Masalah lingkungan di perkotaan yang pertama pasti berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Di Jakarta umum banget kalian menemukan yang namanya rumah di bantaran kali. Ya. Karena kalau kalian lihat teori pembangunan kota, kan, kalau orang mau ikut teori pembangunan yang dibangun secara vertikal, itu kan pasti biayanya lebih mahal. Ya.
karena posisinya di tengah kotanya. Ya kan, semakin mendekati pusat kota, harga properti pasti harganya gila-gilaan. Nah, sedangkan orang-orang yang mencari peruntungan ke Jakarta, belum tentu mereka itu udah punya pekerjaan tetap di Jakartanya. Bisa jadi mereka tuh para pencari kerja. Dan akibatnya ketika mereka belum dapat kerja, mereka terpaksa tinggal di daerah yang memang budgetnya cukup untuk kantong mereka. Itulah kenapa berkembanglah banyak yang namanya perumahan di bantaran kali. Nah, pencemaran lingkungan ini akan semakin besar peluangnya jika semakin banyak orang yang tinggal di kota tersebut. Kan? Karena kalian nggak bisa kontrol orang ini tuh dia punya pemahaman terhadap lingkungan atau enggak. Terus dia background pendidikannya seperti apa, kesadaran terhadap lingkungannya seperti apa, dan lain sebagainya. Belum semua rumah, ya terutama kalau rumah yang padat penduduk, itu kan rumah-rumah kumuh, belum semuanya itu punya MCK, sehingga masalah sanitasi itu juga bisa menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan itu sendiri. Kemudian yang kedua, RTH terbatas. Karena fokusnya dulu itu kan pembangunan gimana caranya memenuhi kebutuhan manusia. Yang dibutuhkan manusia perkantoran, ya kan, fokus utama itu perkantoran, pemukiman, dan lain sebagainya. Sehingga untuk pembangunan RTH itu sangat terbatas. Udah dibangun pun belum tentu bisa difungsikan sebagaimana dengan fungsi sesungguhnya. Contoh, katakanlah ada RTH nih, ada taman, ya kan? Setiap jokesnya itu ya, setiap ada lahan kosong, disitulah pedagang kaki lima akan bersemayam. Sampai muncul omongan seperti itu. Karena saking padatnya orang, jadi mereka mencari peluang untuk bertahan hidup, untuk kerja, akhirnya buka di mana aja. RTH yang mungkin bentuknya taman dan lain sebagainya harusnya difungsikan sebagai tempat healingnya masyarakat perkotaan, akhirnya tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Dan ketika akan dibangun RTH baru, lahannya itu udah nggak ada, karena sudah dipenuhi oleh kebutuhan manusia. Kemudian berkurangnya lahan resapan air, karena berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan. Ya, ngebangun rumah, ngebangun gedung, dan lain sebagainya. Jadi permukaan tanahnya ditutuplah oleh beton, belum lagi untuk jaringan jalan, dan lain sebagainya. Itulah yang kenapa di kota besar, ketika hujan lebat, ya kan, umum sekali terjadi genangan. Ya kan? Jadi bukan karena banjir, kiriman, dan lain sebagainya, tapi memang airnya nggak tahu mau ngalir kemana lagi. Tuh. Satu sisi tanahnya tidak bisa menyerap, di sisi lain sering si gotnya itu tersumbat. Contoh aja di Solo, ya kan? Solo kalau hujan tuh, kalau kalian ke daerah Tiongting tuh ya, sekitar Tiongting, pasti selalu tergenang. Selalu. Ketika hujan deras pasti tergenang. Dari Tiongting terus belum lagi yang di perempatan Hotel Asia. Itu kan pasti tergenang terus. Tuh karena sekalipun arah kanan kiri masih ada RTH ya, ada tanaman-tanaman. Nah, tapi kan itu nggak cukup untuk bisa menampung atau menyerap air. Dan drainasenya kurang baik. Bisa jadi si gotnya kurang lebar atau si gotnya kurang dalam. Belum lagi lubang-lubang yang di pinggir jalan tuh yang biasa buat ngalir si airnya ke dalam got, itu kadang tertutup oleh sampah, baik itu sampah plastik maupun sampah dedaunan. Kemudian bencana alam. Kota besar sekarang udah sering banget ya yang namanya banjir. Karena pagi di Jakarta, nyampe dibilang banjir musiman, orang-orang yang tinggal di daerah tersebut, jadi mereka udah prepare kalau amit-amit banjir ini harus disiapkan. Bahkan ada orang-orang yang udah kayak nyiapin apa sih namanya yang buat ngeganjel di daerah pintu buat memastikan si air tuh nggak masuk ke dalam ke dalam rumah. Bahkan ada yang bilang juga hati-hati untuk beli kendaraan yang asalnya dari Jakarta, karena pasti pernah terendam air hujan. Peluang terpendam air hujannya tuh sangat besar. Kalau ada yang mau beli kendaraan bekas, hati-hatilah kalau dapat kendaraan dari Jakarta, harus diperiksa benar-benar karena mereka rutin banget kena yang namanya bencana alam seperti banjir. Karena balik lagi, air kan dia akan mengalir ke tempat yang kosong. Ya kan, dia nggak punya tempat mengalir ya, dia mau kemana lagi selain menggenangi jalan-jalan. Mau nyerap ke tanah nggak bisa, mau mengalir ke solokan nggak bisa, ya akhirnya dia akan tergenang di jalan-jalan. Kemudian penanganan limbah. Penanganan limbah itu kan skalanya dikit, mungkin masih bisa diatasi ya, masih bisa dicari jalan tengahnya. Tapi kalau semakin banyak orang, artinya limbah yang dihasilkan akan semakin besar.
Itu yang jadi masalah. Gimana caranya nih limbah yang sudah dihasilkan itu bisa berkurang. Ya, TPA itu dia akan selalu menggunung si sampah-sampahnya. Karena tiap orang menghabiskan atau menghasilkan sampah itu sangat banyak, jangan cuma dianggap 1 kilo, 2 kilo begitu. Seorang tuh bisa 5 sampai 10 kilo, tergantung berapa banyak sumber daya yang dia konsumsi dan sampah yang dia hasilkan. Oke. Nah, kemudian kita lihat masalah lain, ada yang dikenal sebagai urban heat island. Jadi urban heat island itu adalah peningkatan suhu perkotaan, tapi yang ciri paling gampangnya adalah ketika kalian keluar dari kota tersebut, kalian sudah tidak merasakan panas yang ekstrim. Karena biasanya urban heat island itu jadi seolah-olah si panasnya itu terperangkap dalam kota tersebut. Salah satu contoh kota yang rentan urban heat island adalah kota Bandung. Dia bentuknya cekungan, sehingga segala macam polusi bisa terkurung di dalam kota. Kalau semakin banyak polusi, gas pencemar di kawasan kota tersebut, otomatis akan menyebabkan panas bumi ini, yang tadinya dari radiasi matahari kan harusnya dilepaskan ke atmosfer, tertahan di kota Bandung. Itu menyebabkan dia mengalami urban heat island. Solusinya, pengaturan tata ruang, ya, diatur sedemikian rupa, biar misal katakanlah kalau mau daerah industri ditaruh di pinggiran, jangan di dalam tengah kotanya, atau di dekat pusat kota. Kemudian penanaman vegetasi, tujuannya untuk bisa otomatis menghasilkan oksigen jadi lebih sejuk ya sedikit, kemudian membantu untuk menyerap si zat-zat pencemar. Kemudian cool roof ya untuk menghindari apa sih namanya pelepasan panas karena pemantulan dari atap. Terus bisa juga green roof kalau misal penanaman vegetasi di apa namanya di lahan kosong sudah tidak bisa, akhirnya bisa digunakan atau ditanam di sekitar atap. Kemudian cool pavement. Jadi dicari bahan untuk penyusun jalan itu yang dia tidak menghasilkan panas. Kalau aspal kan kalian ada yang pernah nyoba megang aspal atau nginjek aspal aja. Pasti aspalnya habis kejemur, itu kan panas banget ya. Nah, cool pavement ini dia memastikan bahwa panas yang dilepaskan itu akan lebih rendah dibanding penggunaan aspal atau semen biasa. Dan kita lihat beberapa kondisi perkotaan di Indonesia. Jakarta selalu identik dengan banjir. Tiap tahun, mau banjirnya gede, mau hujannya gede, hujannya kecil, Jakarta itu pasti banjir. Tuh, karena memang selain dia apa sih posisinya lebih rendah ya, kan air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, tapi mengalirnya ke Jakarta itu. Ditambah memang dia kekurangan yang namanya tempat resapan air. Belum lagi si gotnya itu kita tidak bisa menjamin apakah gotnya bersih dari sampah atau enggak. Itu kemudian tingkat stres tinggi. Jakarta itu kenapa tingkat stresnya tinggi? Yang pertama karena macet. Kebayang nggak? Kalian telat berangkat dikit aja di Jakarta udah bisa kejebak macet parah. Macetnya jangan dibayangin yang apa namanya kayak nyebrang jembatan Bengawan yang mau ke arah Juruk, mau ke arah Palur. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan macet di Jakarta. Macetnya lama. Bahkan orang yang kerja di Jakarta itu teman saya kerja di Jakarta itu misal dia kerja masuk jam 8. Dia kadang setengah 5 harus udah berangkat. Segitu naik kendaraan umum, naik KRL. Naik KRL itu sangat membantu karena ibaratnya dia nggak usah bermacet-macet dari tol Bogor nih buat masuk ke Jakarta. Tol Bogor ke arah Jakarta itu dari jam setengah 4 itu udah mulai padat. Jam 4 setengah 5 itu mobil udah banyak banget. Karena orang bakal banyak yang kerja di Jakarta tapi tinggalnya di kota-kota satelit. Karena mereka itu sering kena macet, jadi tingkat stresnya tinggi. Ibarat kerja 8 jam dari jam 8 sampai jam 4 ya atau pulang jam 5. Udah gitu mereka menghabiskan waktu sekitar kurang lebih 4 jam lah untuk pulang pergi. Itu kan stres tinggi. Itu baru dari perjalanan, belum lagi dari pekerjaannya. Kemudian sampah sangat banyak karena balik lagi jumlah sampah pada satu kota akan berbanding lurus dengan jumlah si penduduknya. Semakin banyak penduduk, maka akan semakin banyak sampah yang dihasilkan. Ya kan? Itu. Kemudian angka kejahatan tinggi. Karena
mereka saling, namanya juga manusia ya, ibaratnya kayak dia berusaha untuk bertahan hidup. Walaupun sebagian orang ada yang menggunakan jalan pintas, nyopet, maling, dan lain sebagainya. Angka kejahatannya bisa tinggi karena tingginya tingkat persaingan. Karena mereka nggak dapat sumber penghasilan, ya kan, merasa tidak punya kemampuan lain, akhirnya cari jalan pintas untuk melakukan kejahatan. Kemudian RTH terbatas, karena memang lahannya segitu-gitu aja. Udahlah orangnya banyak, jadi ceritanya mau ngebangun RTH di mana lagi, gitu. Kemudian padat penduduk yang artinya akan semakin besar meningkatkan peluang terbentuknya pemukiman kumuh. Bogor. Ya. 3 masalah utama di kota Bogor itu longsor, jelas. Karena longsor itu dia nyambung sama pembangunan villa. Longsor di Bogor itu ibaratnya ya, tengah kota pun bisa ada longsor. Jadi kan Bogor itu dia topografinya berbukit ya. Jadi ada yang kayak tiba-tiba tengah kota dia tuh kayak tempatnya rendah banget, terus tiba-tiba dia yang dataran tinggi dan lain sebagainya. Nah, longsor ini peluangnya terjadi sangat tinggi karena yang pertama penduduk Bogor pun padat, ya kan, jadi daerah-daerah yang seharusnya tidak dijadikan pemukiman kadang dijadikan pemukiman. Belum lagi pembangunan villa di puncak. Pembangunan di villa di puncak itu sampai sekarang masih terus banyak yang dibangun dan akhirnya menyebabkan berkurangnya lahan resapan air, ya kan, menyebabkan si tanah yang harusnya ditanami vegetasi malah didirikan villa. Akhirnya pada saat musim hujan mereka rentan mengalami longsor. Belum lagi sampah di kota Bogor juga sangat banyak karena penduduknya banyak juga. Terkadang sampah itu misal dari pasar-pasar ya, kan kadang pasar tuh ada itu pasar pagi, kayak suka ke jalan-jalan kan. Nah, sampah dari kegiatan pasar itu kadang dibiarkan menumpuk di pinggir jalan. Dan itu kan tentu akan mengganggu berjalannya kegiatan atau aktivitas dari penduduk. Semarang, langganan banjir, ya. Berarti dia tanpa ngapa-ngapain pun dia akan banjir, yaitu banjir rob, ya kan, karena dia posisi kotanya lebih rendah dari permukaan laut. Jadi tanpa ada bantuan hujan pun sebenarnya Semarang tuh memang rentan banjir. Dan banjirnya, kalau banjir rob itu dia akan lebih merusak terutama ke kendaraan, terutama ke mesin kendaraan. Itu. Setelah itu berkurangnya air tawar karena mulai masuk ya si air lautnya itu mulai masuk meresap ke tanah dan merusak si simpanan air tanah. Kemudian longsor dan juga pencemaran lingkungan. Nah, kemudian Bu, bagaimana bentuk penanganan untuk bisa mengatasi permasalahan lingkungan yang ada dalam perkotaan? Masalah yang paling besar itu kan masalah penanganan sampah. Ya, mau di kota manapun sampah itu jadi masalah utama. Karena kita nggak tahu sampah mau dikemanain. Katakanlah tiap perumahan udah ada mekanisme untuk memilah sampah, ya kan. Cuman tidak semuanya paham betul si sampah yang sudah dipilah ini harus dikemanain, harus diapain, harus dikemanain. Soalnya ada kasus di kota mana ya saya lupa. Jadi sampahnya tuh dipilah, udah bagus nih udah dipilah. Cuman ternyata pas diangkutnya disatuin lagi, yang ngapain udah dipilah terus disatuin lagi tuh gitu. Harusnya kan ada langkah lanjutannya lah, misal sampah yang dipilah, yang plastik akan diolah jadi apa, yang kaca diolah jadi apa, atau lain-lain. Tuh. Nah, penanganannya bisa yang pertama adalah solusi mengenai alternatif ramah lingkungan. Kan? Kayak kalau di kota-kota besar itu udah ada yang namanya bulk store. Ya. Jadi kalian tuh bisa beli dalam bentuk apa yang namanya? Bukan grosir apa sih? Jadi kalian tinggal bawa wadahnya, terus kalian beli barang tersebut dimasukkan ke wadah punya kalian sendiri. Di beberapa kota besar itu udah ada seperti itu. Jadi kalian bisa semacam beli grosiran lah ya, udah anggap aja grosiran. Misal beli beras, beli buah, dan lain sebagainya, kalian bisa bawa wadah kalian sendiri. Jadi kalian tinggal bayar sih isinya, kalian beli berapa banyak. Itu solusi ramah lingkungannya. Terus isi lainnya adalah kalau di banyak kota kan kayaknya udah muncul ya aturan bahwa tidak boleh, tiap toko tuh nggak boleh memberikan kantong plastik, ya kan. Jadinya si penduduk ini harus bawa kantong yang
bisa dipakai ulang, itu kan harus bawa sendiri atau beli. Cuman sebenarnya satu sisi menyediakan kantong yang bisa dibeli di situ tuh sebenarnya bisa menambah peluang baru terbentuknya sampah, yaitu sampahnya si kantong tadi misalnya dibuang dan segala macam. Kemudian penataan ruang, jadi diatur harusnya tuh misal kawasan perindustriannya sebelah mana, kawasan pertokoannya sebelah mana, ya kan, terus kawasan pemerintahan sebelah mana, pemukiman sebelah mana, dan lain sebagainya. Kemudian pengolahan sampah, sampah yang sudah dipilah bisa disalurkan ke beberapa tempat. Misal kalau di kota besar ya, salah satunya Jakarta. Jakarta tuh kayak pilihan buat pengolahan sampahnya lumayan banyak. Kayak sampah apa sih, bekas skincare itu kan udah banyak nih di Jakarta tempat pengolahannya. Kan bisa ngirim entah itu ke Waste for Change atau Octopus dan lain sebagainya. Bahkan Octopus itu dia menerima sampah elektronik. Ya kan kalau sampah plastik kita masih kejawab lah ya. Oh, dibawa ke tukang lap juga bisa gitu kan, atau mau dimasukin bank sampah juga bisa. Cuman kalau sampah elektronik itu tuh masih bingung mau dikemanain, ya kan? Elektronik yang gue pakai, entah itu baterai bekas, handphone bekas, dan lain sebagainya. Nah, untuk beberapa kota ada yang sudah difasilitasi oleh Octopus. Jadi kalau kalian punya sampah elektronik, ya bisa disalurkan ke Octopus. Octopus buat yang belum tahu itu punyanya Hamis Daud ya kalau nggak salah, atau dia co-foundernya saya lupa. Tuh. Jadi dia menerima banyak bentuk pengolahan sampah. Jadi kalian bisa ngirim entah itu sampah plastik, botol, kaleng, ataupun sampah elektronik lewat Octopus itu. Kemudian membeli produk isi ulang. Jadi kalian pertahankan si wadahnya. Sekalian tinggal bawa wadah tersebut untuk membeli isinya aja. Terus thrifting, membeli barang bekas. Jadi kita memberikan atau memperpanjang masa pakai dari si barang tersebut. Karena sebenarnya sampah fashion, ya limbah fashion itu sangat besar. Itu sangat besar. Apalagi kalau berkaitan dengan toko-toko yang dia dikatakan sebagai fast fashion. Contoh H&M, Uniqlo, Zara, itu kan dia fast fashion. Ya, mode tiap musimnya tuh gantinya cepet. Yang artinya limbah yang dihasilkan akan sangat banyak. Karena kita nggak tahu nih si baju nih, misal ada yang orang udah bosan terus mengikutin fashion terbaru, si baju bekasnya tuh dikemanain. Itu yang masih belum banyak solusinya. Nah, ini yang saya bilang membeli isi ulang ya. Jadi saya kurang tahu deh di Solo ada apa enggak. Sejauh ini saya nyari sih belum nemu ya tempat buat bisa beli isi ulang ini. Jadi misal bisa sabun, minyak, shampoo gitu kan. Ini tuh apa ya nama akunnya tuh saya lupa. Jadi kadang dia stay di mall buat orang yang mau beli isi ulang, atau dia keliling ke perumahan-perumahan. Jadi tiap orang tinggal bawa botol bekas gitu kan, terus beli refillnya aja di kalau si mamang ini nih, si mamang yang pakai masker itu. Ini beberapa refill station yang disediakan oleh beberapa brand ya, bisa disediakannya di mall. Nanti kalian tinggal bawa wadah bekas atau botol yang kalian suka gitu ya, terus diisi, kalian tinggal beli, kalian mau ngerefillnya apa. Tuh. Ini bisa jadi salah satu solusi untuk mengurangi sampah dari kemasan sekali pakai. Nah, bisa juga kalian hubungi Waste for Change ya, buat yang bingung nih sampah yang mau dikemanain, terutama mungkin cewek-cewek ya yang punya sampah skincare, ya kan. Sampah skincare itu kan kadang bingung deh mau kita kemanain, ya kan. Botol-botol kaca, terus pipetnya, terus tube bekas sunscreen dan lain sebagainya. Kalau kalian bingung bisa kirim ke Waste for Change. Nanti sistemnya kita antar, ya, kita kirim. Atau saya lupa apakah dia ada sistem penjemputan atau enggak. Sejauh ini, seingat saya Waste for Change itu ada tempat pengolahan utamanya itu di Jakarta sama di Sidoarjo. Atau kalau ada waktu untuk main ke Sosiola, bisa di drop sampah skincare ke situ. Kalau sampah plastik lain sih bisa kalian drop aja di bank sampah UNS. Nah, ini adalah salah satu akun yang bisa jadi solusi untuk teman-teman yang bingung nih. Saya udah punya baju,
yang ibaratnya tuh atau potongan kain yang nggak tahu mau dikemanain. Mau dibuang nggak mungkin, tapi kalau disimpan pun cuma nambahin tumpukan sampah. Nah, kalian bisa kirimkan ke Setali Indonesia. Setali Indonesia dia itu nanti akan merecycle ya limbah-limbah fashion untuk dijadikan produk baru. Tuh. Nanti dia pasarkan juga di Setali Indonesia ini untuk teman-teman yang mau beli produk hasil recycle-nya. Biasanya nanti sistemnya adalah kalian hubungi si Setali Indonesia, katakan kalian mau ngirim apa, nanti dia akan mengatur penjemputan karena penjemputannya itu pakai paksel, berarti kalian harus mengirim si limbah fashion ini dari daerah yang tercover oleh paksel. Tuh. Nah, ada juga kalau tadi kan Setali untuk barang-barang yang udah misal baju udah robek atau tasnya udah robek dan lain sebagainya, itu bisa ditampung di Setali. Tapi kalau kalian udah punya nih, misal baju masih layak pakai, tapi nggak tahu mau didonasikan kemana, salah satu tempat donasinya adalah bisa Give to Indonesia. Yang bisa memperpanjang masa pakai dari pakaian ataupun barang fashion lainnya yang sudah tidak kalian gunakan daripada berakhir di tempat sampah, bisa kalian kirim ke Give to Indonesia. Itu kalau kalian bingung nih, mau menyalurkan limbah fashion kalian kemana. Misalkan bajunya masih bagus, kadang kan suka kita donasikan, tapi bingung nih, Bu saya nggak tahu mau donasi kemana, kirim aja ke Give to Indonesia. Tuh, nanti bisa tinggal hubungi WhatsApp-nya. Untuk sistem pengangkutannya tergantung dari dia. Seingat saya tuh biasanya mereka kerjasama dengan jasa ekspedisi. Tuh. Yang paling umum tuh biasanya pakai Paxel, karena kan cepet ya dan bisa dijemput gitu kalau Paxel tuh. Tuh. Tadi masalah perkotaan, kemudian kita masuk ke dampaknya. Ada yang mau bertanya dulu? Gimana? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lihat untuk tadi selanjutnya, yaitu dampak dari perkotaan tadi terhadap manusia. Tadi saya mau stop dulu. Ya, dampak terhadap manusia. Jadi kan kota itu dia merupakan pusat kegiatan. Ya, mulai dari kegiatan pemerintahan ya kan, ada perkantoran, terus ada puskesmas dan lain sebagainya, terus ada kegiatan perdagangan, ya kan, baik itu berupa pasar maupun toko-toko, terus ada kegiatan pendidikan tentunya, mulai dari sekolah TK, SD, SMP sampai perkuliahan. Lalu ada sebagai tempat pertemuan antar negara, ya kan, terus untuk kegiatan kesenian, olahraga maupun pemukiman. Nah, pembangunan kota itu sebaiknya, misal katakanlah kota Jakarta nih, bentar sekarang. Nah, misal kota Jakarta nih, sebenarnya ketika suatu kota itu berkembang, yang pasti kan pembangunan kota itu akan meningkat karena berusaha untuk mencukupi kebutuhan dari tiap individu yang ada di kota. Karena pembangunan itu bisa meliputi dari sarana transportasi, pembangunan jalan, industri maupun pemukiman dan lain sebagainya. Nah, pembangunan yang dilakukan itu sebenarnya harus direncanakan sejak awal dengan baik, sehingga bisa diatur nih kawasan ini untuk pemukiman, kawasan untuk industri, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya si kota lebih teratur dan bisa memberikan kualitas lingkungan yang baik bagi para penduduk di kota tersebut. Nah, kalau perencanaan kota yang tidak baik, itu akan bisa menyebabkan kotanya jadi sakit, tercemar maupun kotor. Dampak lingkungan perkotaan terhadap manusia, tingkat kesehatannya, terutama kalau daerah-daerah yang mungkin industri ya, kan? Tingkat kesehatan penduduk bisa menurun, apalagi kalau ternyata penduduknya itu dia termasuk yang punya riwayat alergi ya. Karena kan asap kendaraan bermotor, asap industri gitu kan, terus belum lagi pencemaran air dan
Pencemaran tanah itu kan bisa menurunkan kualitas kesehatan dari para penduduk yang ada di kota itu. Karena apalagi kalau berkaitan dengan sanitasi, itu bisa menyebabkan diare, difteri, dan lain sebagainya. Kemudian tingkat kesejahteraan. Kalau satu kota, katakanlah dia terlalu padat penduduknya, sedangkan peluang kerjanya rendah, dan itu bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal di dalamnya. Yang pertama, dia kesulitan untuk mendapatkan uang. Yang kedua, ibaratnya dia pun tidak akan bahagia karena tingkat stresnya tinggi. Kemudian ketersediaan air bersih, karena untuk bisa mendapatkan air bersih itu adalah suatu privilege bagi sebagian orang. Ada yang tinggal di kawasan padat penduduk, gitu kan, dia tuh rumahnya nggak ada MCK-nya, jadi dia harus ikut MCK umum. Jadi kita nggak tahu nih si air MCK-nya tuh bersih atau enggak. Jadi bersyukurlah kalian yang masih bisa merasakan manfaat dari air bersih setiap hari tanpa perlu pusing nih ada air bersihnya di mana. Kemudian kesediaan MCK yang memadai. Nah, urbanisasi menyebabkan adanya pemukiman kumuh karena tidak semua orang mampu untuk membeli di tempat yang proper. Nah, jadi akhirnya dia nyari mana sih lokasi yang biayanya murah, ya kan? Seenggaknya saya bisa tidur dulu lah di situ. Ya terbentuk yang dikenal sebagai pemukiman kumuh. Ya kan, tempatnya tidak layak dan biasanya bentuk ruangnya pun sempit. Nah, studi kasus yang dilakukan oleh Sofian 2015, ya kan, dilakukan di Kota Malang terkait masalah lingkungan hidup akibat pemukiman kumuh. Yang pertama, masalah penyediaan air bersih. Ya kan, salah satu kesulitan bagi pemukiman kumuh adalah gimana cara mereka memperoleh air bersih. Karena kan kadang pemukiman kumuh ini dibangun di lahan yang bukan seharusnya. Contoh bantaran sungai, ya kan, atau di pinggiran rel dan lain sebagainya. Itu kan bukan jalur umum untuk dialiri air dari PDAM. Sehingga masalah penyediaan air bersih itu jadi salah satu masalah utama yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh. Kemudian masalah sampah. Tiap manusia itu pasti menghasilkan sampah, yang jadi masalah adalah sampahnya bisa dikeluarkan dari lingkungan itu atau tidak. Dan biasanya di pemukiman kumuh itu kan mereka kesadaran terhadap lingkungannya masih tergolong rendah ya, karena mereka nggak tahu bahwa itu akan memberikan dampak buruk bagi mereka. Sehingga terkadang sampah itu ya dibiarkan di gunung atau emang gak ada yang ngangkutin. Sehingga menimbulkan masalah baru, selain tertumpuknya sampah, juga menimbulkan masalah bagi kesehatan mereka. Kemudian masalah sanitasi lingkungan, MCK-nya terbatas. Udah MCK terbatas, air bersih juga terbatas. Sehingga sanitasi lingkungan itu bisa menyebabkan gangguan terhadap kesehatan tiap penduduk yang ada di dalamnya. Kemudian masalah jarak dan lokasi bangunan. Pemukiman kumuh itu identik dengan jarak rumah yang sangat padat. Ya. Mulai dari udara bangunannya tinggi gitu kan, kayak wafer, paham gak sih? Panjang aja gitu tapi pipih. Nah, udara si pemukimannya tuh sempit tapi dia panjang doang ke atas kan. Terus lokasinya padat. Kan? Itu menyebabkan sirkulasi udaranya tidak lancar. Tuh. Kemudian masalah kesehatan, baik itu kesehatannya karena masalah air bersihnya atau karena sirkulasi udara dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah mengakibatkan bencana alam. Kayak misal kalau di Bogor itu ada satu daerah, jadi si daerah itu tuh memang kayak di lereng menuju sungai. Tapi karena kota Bogornya kan udah padat ya, jadi mau nggak mau mereka bikin perumahan, pemukiman di lereng-lereng pinggir sungai tersebut. Pemukimannya padat, pembangunannya juga ibaratnya kualitas bangunannya tidak baik, ya kan, ditambah itu kan memang lahannya seharusnya tidak boleh ada bangunan sama sekali. Harusnya dijadikan tempat konservasi ya untuk mencegah longsor. Akhirnya ketika di Bogor ini hujan deras, si pemukiman itu mengalami longsor. Gitu. Nah, upaya penanggulangannya, salah satu cara untuk bisa menghilangkan atau mengalihkan orang supaya nggak tinggal di pemukiman kumuh adalah dengan pembangunan rusun. Ya, jadi orang-orang yang tinggal di pemukiman kumuh dialihkan nih, direlokasi ke rusun. Nah, rusun itu harus dilengkapi dengan tentunya jaringan air bersih.
kan? Tapi kan kalau lokasi rusun pasti dicari nih yang aman di mana, ya kan, yang sekiranya tanahnya stabil, ya kan, sehingga bisa dibangun rusun katakanlah 5-10 tingkat gitu. Nah, rusun yang baik itu harus ada jaringan air bersih, ya. Kemudian harus ada jaringan listrik, karena kita sekarang kayak udah gak bisa ya bertahan tanpa adanya jaringan listrik, apalagi terasa banget pas pandemi COVID, ya kan. Gak usah pas pandemi COVID, kan sekarang aja kalau kalian mati listrik sehari, kalian pasti mati gaya, bingung mau ngapain, ya kan, pengen main handphone tapi takut HP mati, mau lihat laptop juga takut laptopnya mati, belum lagi kalau nggak ada jaringan listrik biasanya sinyalnya pun terganggu. Terus sehingga di rusun seenggaknya harus ada jaringan listrik. Kemudian memungkinkan untuk pemasangan jaringan telepon. Mungkin orang zaman sekarang udah jarang ya yang punya jaringan telepon biasa nih dari Telkom di tiap rumahnya, karena kan semua mengandalkan handphone, kan. Tapi sebenarnya keberadaan jaringan telepon biasa itu sangat membantu, apalagi ketika mati listrik. Karena biasanya kalau pas lagi mati listrik, jaringan kita nih, sinyal dari handphone itu akan terganggu. Sedangkan kalau telepon biasa tuh masih lancar-lancar aja. Dan biasanya jaringan telepon ini juga bermanfaat untuk kondisi darurat. Katakanlah handphonenya mati, terus harus nelfon darurat nih, nelfon ambulan atau pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Sehingga setidaknya di rusun itu harus memungkinkan untuk pemasangan jaringan telepon. Kemudian jaringan gas. Kenapa sih Bu harus jaringan gas? Kenapa enggak pakai LPG aja? Sebenarnya gas alam itu, yang pertama dia lebih murah, dan yang kedua dia lebih aman dibanding kalian menggunakan LPG. Dan ini apalagi LPG melon ya. Saya berani masang apa namanya, kompresor sih. Terus yang buat gas, pokoknya saya berani masang gas ke kompor itu pokoknya di gas yang selain gas LPG melon. Saya dulu pernah pas di kosan saya, gas LPG bocor cuy. Udah saya di lantai 1, itu ruangan dapurnya udah bau gas. Udah berdoa aja semoga nggak ada yang nyalain kompor gitu kan, karena saya bener-bener nggak bisa. Jadi penggunaan PGN nih, kalau di Indonesia tuh diatur oleh PGN, perusahaan gas negara. Sebenarnya gas alam itu sangat aman. Kenapa saya bisa bilang ini, kayak rumah orang tua saya udah pasang PGN itu dari tahun 92. Dan sampai saat ini alhamdulillahnya nggak pernah ada kebocoran gas. Saya tiap bulan pun pasti diperiksa sama si petugasnya. Petugasnya datang nyatat meteran PGN-nya, terus kalian dia cek ada kebocoran atau enggak. Peluang kebocorannya sangat rendah, dan yang jelas harganya sangat murah. Itulah kenapa rusun sebaiknya dia punya jaringan gas. Murah banget dibanding kalian beli LPG. Perbandingannya adalah, ini pakai perbandingan di rumah orang tua saya ya. Dulu itu orang tua saya anaknya 5, ditambah orang tua saya 2, berarti udah 7 orang dewasa ya dalam satu rumah. Otomatis masaknya bakal sering kan. Kalau dulu itu nggak bertujuh kan, kakak saya kuliah di luar kota, berarti 5 orang dewasa di rumah. Kalau pakai gas LPG biasa, dulu itu sebulan seenggaknya minimal 4 tabung gas yang 12 kilo. Itu udah banyak banget kan ya. Satu tabung gas aja kayak yang 5 kilo aja yang bright gas kan sekarang harganya udah 90-an kayak, atau 80 sekian, hampir 100.000. Belum lagi 12 kilo, katakannya 12 kilo 150 satunya misal, kali 4 berarti sebulan udah 600.000 minimal buat gas doang. Kenapa saya bisa bilang PGN murah? Karena saya mau masak sebanyak apapun ya, tagihannya nggak akan pernah lebih dari 200.000 dalam sebulan. Mau anak cucunya ngumpul nih, saya kalau anak cucunya ngumpul tuh berarti ada 19 orang dewasa di dalam rumah saya. Itu mau udah sebanyak itu pun tetap tagihannya paling mentok 200.000, karena sangat-sangat murah, dan itu akan lebih terjangkau untuk orang-orang yang tadinya dari pemukiman kumuh direlokasi ke rusun. Biayanya lebih murah dibanding harus beli gas LPG. Dan kalian nggak perlu panik ketika gas LPG langka, PGN tetap nyala, tetap lancar. Jadi yang lain pontang-panting nyari gas, pengguna PGN tuh masih bisa masak happy-happy, nggak usah mikirin ini gas langka atau enggak. Karena sejauh ini nggak pernah ada yang namanya PGN tiba-tiba mati gitu. Ini saya berasa ini ya, juru marketingnya PGN gitu. Tolong PGN bisa tolong dibayar ya saya. Udah jadi kayak marketing, tapi emang aman.
benar-benar aman. Cuman yang jadi masalah adalah tidak semua kota itu daerah-daerahnya bisa tersambung dengan PGN. Jadi dia kan udah punya jalur sendiri nih. Tuh. Beneran aja pas rumah orang tua saya dibangun tuh ada jaringan PGN yang ngeluarin mau sekali dipasang atau enggak. Karena bahkan di Bogor pun nggak semua area tercover oleh si jaringan PGN. Tuh. Susahnya itu. Cuman akan sangat membantu kalau rusun dipasang dengan gas alam. Karena akan membantu banget menghemat gitu kan buat orang-orang yang mungkin pendapatannya pun terbatas. Mending beli LPG itu astagfirullah mahal banget cuy. Nah, kemudian saluran pembuangan air hujan. Saat pembuangan air hujan maupun air limbah, itu harus diperhatikan banget di rusun. Kenapa? Karena takut bocor. Kan gak lucu ya, kayak lagi makan, terus tiba-tiba di langit-langit rusun kalian tuh ada rembes, ternyata itu adalah air limbah. Air limbahnya entah itu dari WC atau dari hasil cuci piring. Tuh. Jadi harus ada saluran limbah maupun air hujan yang baik. Air hujan supaya si bangunannya tetap bagus. Jangan sampai si bangunan itu bagian atasnya ternyata tergenang oleh si air hujan. Kemudian tempat pembuangan sampah. Salah satu fitur yang harus ada dalam rusun adalah tempat pembuangan sampah yang kayak di gambar nih. Jadi orang nggak harus capek-capek. Kebayang nggak kalau kalian rusunnya katakanlah tinggal di lantai 5, terus harus buang sampahnya ke lantai 1. Kan capek ya? Dan buang sampah kan minimal sehari sekali, ya nggak sih? Apalagi kalau yang berkeluarga. Kalau yang tinggal sendiri mungkin bisa 2 hari sekali kali ya buang sampah tuh. Tapi kan kalau tiap hari ya gempor juga, mohon maaf udah jadi atlet semua kayaknya penduduknya yang berfungsi di situ karena harus naik turun tangga gitu. Nah dengan ada sistem pembuangan sampah seperti ini, ya dia tuh sistemnya kayak lubang aja gitu, lubang cerobong. Ya kalian tinggal buka si pintunya terus buang sampah ke situ. Nah, udah ditampung di bawah, nanti si tukang sampahnya tinggal ngangkutin dari si lubang tersebut. Ya, jadi orang yang tinggal di lantai atas udah nggak perlu pusing gitu, harus naik turun tangga demi membuang sampah. Nah, kemudian tersedia tangga, lift, dan atau eskalator. Tangga udah paling minimal, ya kan? Karena untuk mengantisipasi amit-amit kalau liftnya mati. Ya kan? Kalau lift mati, jangan pernah ada yang coba-coba. Ya, iya sih, kalau liftnya mati, maksudnya kalau gempa bumi, jangan ada yang coba-coba naik lift. Karena takutnya malah si liftnya stuck. Ya kan? Jadi ketersediaan tangga itu udah pasti paling standar dalam rusun. Nah, dengan adanya lift itu tuh membantu untuk yang disabilitas ataupun orang tua, ya kan? Sulit kan ya kalau orang tua, bayangin aja orang tua tinggal di lantai 5 disuruh naik tangga. Udah naik udah nggak mau turun kayaknya. Maunya di atas aja udah nggak mau turun-turun lagi karena kan lelah. Jadi lift itu diperuntukkan untuk yang beratnya nggak bisa naik tangga ataupun memang ketika jam-jam kayak sibuk lah bisa naik turun lewat lift gitu. Tapi buat jaga-jaganya tetap harus disediakan tangga maupun jaringan tangga darurat. Nah, yang jadi permasalahan di rusun adalah tempat ngejemur biasanya. Ya, tempat ngejemur. Karena mau gimana pun, ya, kan namanya tinggal di rusun, apalagi habis direlokasi dari pemukiman kumuh, kecil kemungkinan mereka punya yang namanya dryer. Ya kan? Kalau punya dryer sih, mau nggak punya tempat jemur pun nggak masalah. Ya kan? Sah-sah aja gitu, mau ibaratnya masukin mesin nanti juga langsung kering. Tapi kan yang jadi masalah adalah mereka biasanya nyuci manual atau pakai mesin cuci, dia tetap masih butuh tempat menjemur. Sebisa mungkin tiap rumah itu minimalnya dia ada kayak balkon kecil buat bisa ngejemur dan supaya ada sirkulasi udara. Ya kan, jadi mereka bisa nyantai tuh berjemur dikit tuh barang bajunya di balkon sehingga bisa mendapatkan udara bersih dan vitamin D dari sinar matahari. Yang tidak kalah penting adalah pintu dan tangga darurat. Ya. Pintu dan tangga darurat itu harus ada karena amit-amit kalau ternyata kebakaran atau gempa bumi, ternyata tangga utama tidak bisa diakses, mereka harus lewat si tangga darurat. Dan keberadaan jalur darurat ini, jalur evakuasi, itu sebenarnya dia harus secara rutin dicek.
tanggalnya masih bagus atau enggak, terus pintunya bisa terbuka dengan lancar atau enggak. Jangan sampai pas kejadian ada bencana, pintunya malah nggak bisa kebuka. Karena kejadian pernah pas gimana ya, pas di hotel mana gitu. Saya tuh pernah ngintip, kan si pintu darurat tuh kadang kayak ada jendela kecilnya ya kan. Ternyata pas saya intip dari jendelanya tuh, di balik pintunya banyak barang. Nah, amit-amit kalau ternyata terjadi kebakaran, terus saya mau buka pintu, nggak bisa dong karena kehalangan barang. Kayak gitu. Jadi harusnya memang selalu dicek dan disterilkan area tempat jalur, supaya kalau misal orang amit-amit aja musibah, dia bisa fokus menyelamatkan diri aja, nggak usah mikirin, aduh ini ada barang ngehalangin dan lain sebagainya. Tuh. Nah kemudian, ya, pembangunan perkotaan juga bisa mempengaruhi yang namanya indeks mutu hidup. Jadi di sini dikatakan Morris dan Arshad gitu kan memperkenalkan indikator alternatif dalam mengukur kinerja pembangunan suatu negara, yaitu dinilai dari indeks mutu hidup atau physical quality index. Ada 3 indikator utama yang dijadikan acuan pada indeks ini, yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup suatu umur, dan angka melek huruf orang dewasa. Kita lihat angka kematian bayi. Angka kematian bayi itu mencerminkan tingkat kematian bayi ya, berdasarkan ketersediaan sumber air bersih, keadaan lingkungan, dan keadaan kesehatan ibu. Nah, untuk angka kematian ibu dan bayi di Indonesia itu masih tinggi, 305 kematian per 100 ribu ibu ya, dan 24 per 1000 bayi. Nah, sebenarnya target kematiannya itu, target kematian, saya maksimal ya, bukan target kematian. Maksudnya kan orang selalu ada yang meninggal ya, maksudnya maksimal gitu. Ada yang meninggal itu kematian ibu cuma 70 per 100 ribu dan bayi 12 per 1000. Nah, angka kematian bayi terutama itu tuh sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan. Bayi itu kan dia sangat sensitif ya. Maksudnya dia selama ini tinggal di dalam rahim yang kondisinya aman, ya kan, bersih dari segala ancaman lingkungan luar. Kemudian ketika dia lahir, dia akan sangat rentan terpapar dari entah itu penyakit ataupun polutan ataupun kondisi lingkungan yang buruk. Bayi itu sangat sensitif. Tuh. Makanya ketika bayi tersebut lahir di lingkungan yang buruk, angka kematian dia akan sangat tinggi. Karena dia lebih rentan terpapar penyakit. Dia belum punya tingkat imun, belum divaksin dan lain sebagainya. Belum lagi kalau ternyata orang tuanya tingkat pendapatannya rendah sehingga tidak mampu untuk bisa membawa anaknya vaksin, atau belum lagi orang tuanya mampu tapi anti vaksin ya kan. Sedangkan bayi itu sangat butuh yang namanya bantuan vaksin untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Dan di Indonesia itu angka yang masih tinggi, salah satunya adalah karena lingkungannya buruk dan si bayi itu tidak memperoleh hak dia untuk mendapatkan vaksin. Angka kematian ibu salah satunya adalah karena gizi kurang baik, ya kan? Dan yang kedua, penanganan. Nah, penanganan pas mau melahirkan. Semakin padat orangnya, tingkat kemacetan makin tinggi. Kebayang nggak, ibu-ibu udah darurat mau melahirkan, dibawa naik ambulans, tapi ternyata di jalanannya macet. Nah, itu salah satu yang menyebabkan peluang angka kematian ibu sangat tinggi. Kemudian angka harapan hidup. Angka harapan hidup dapat memberikan gambaran status gizi keluarga dan ciri-ciri kehidupan di luar rumah. Angka harapan hidup orang Indonesia itu kalau nggak salah 65 ya. Iya nggak sih? 65 tahun kalau nggak salah. Jadi dia dapat memberikan gambaran bahwa status gizinya ternyata cuma bisa mencukupi sampai umur 65. Tetapi untuk orang-orang yang bisa punya akses ke makanan dengan gizi lengkap dan lain sebagainya, biasanya angka harapan hidupnya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena kalau kalian dapat makanan dan gizi lengkap, tubuh kalian akan mendapatkan banyak manfaat vitamin. Sehingga badan kalian pun bisa tumbuh dengan lebih baik dan kalian akan lebih kuat untuk menghadapi penyakit maupun ancaman lainnya. Sehingga angka harapan hidupnya bisa tinggi. Tuh. Kemudian angka melek huruf dikatakan sebagai indikator penting karena selain merupakan ukuran taraf kesejahteraan, juga merupakan ukuran dari keterampilan minimal yang diperlukan dalam proses pembangunan.
seenggaknya kalau orang udah melek huruf, bisa baca, peluang dia untuk bisa mendapatkan pekerjaan akan semakin meningkat. Ya kan, dibanding orang yang buta huruf. Kalau orang-orang yang tinggal di kawasan pedesaan ya, terutama orang tuanya, itu sangat umum kalian menemukan yang masih belum bisa membaca. Ya kan? Karena kan orang zaman dulu kadang ada yang sekolah, ada yang enggak. Gitu kan. Kalau sekarang kan wajib belajar itu kan udah ditanggung pemerintah ya. Nyampe 9 tahun kan kalau nggak salah. 9 ya? Ini kan 9. Nyampe SMP minimal. Karena seenggaknya kalau kalian bisa baca, kalian tuh nggak akan dibodohin. Gitu, nggak akan dibodohin, dan tentunya peluang cari pekerjaan akan semakin besar dibanding kalau kalian tidak melek huruf. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Seperti yang mau nanya. Ya. Iya Bu, saya mau tanya, jadi tadi kan terkait beberapa pengolahan limbah ya. Nah sementara kalau misalnya sekarang atau apalagi yang kemarin habis pandemi itu kan limbah sampah medis itu loh, itu kan banyak banget. Dan kalau semisal untuk tadi yang udah dijelaskan kayak sampah skincare, limbah-limbah itu kan emang bisa diolah kembali. Nah sementara kalau limbah medis dia kan memang punya potensi yang menularkan penyakit gitu kan. Nah kalau itu nanti jalan keluarnya gimana ya Bu? Sementara kalau limbah medis itu sesuatu yang apa ya, mungkin udah punya standarnya sendiri. Emang kalau medis itu harus pakai peralatan yang steril, satu kali pakai dan sebagainya. Nah itu kedepannya kan manusia makin lama makin banyak. Terus penyakitnya pun pasti bertambah terus. Sementara limbah medis ini dia nggak bisa dimanfaatkan kembali gitu Bu. Mungkin itu pertanyaan saya. Saya jadi ingat. Tapi saya lupa akunnya. Tuh. Jadi untuk limbah medis sendiri, kan kalau di kalangan kita masyarakat awam kan paling kita yang menjadi masalah adalah sampah masker ya, limbah masker. Kan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah si sampah masker tadi, dia dipisah dari sampah lain, kan? Dipisah dari sampah lain, terus digunting, dicuci. Kalau saya biasanya cuci dulu, jadi biar dibersihkan lah ya, supaya mudah-mudahan udah nggak ada penyakit-penyakitnya. Kemudian di packing, dikirim ke, saya lupa lagi akunnya, dikirim ke tempat yang namanya, emang dia khusus untuk mengolah sampah medis tuh. Jadi emang ada tempatnya. Cuman kalau yang sampah medis dari rumah sakit dia kan udah protokolnya sendiri. Tuh, tapi kalau dari sampah misalnya kayak kita nih yang rumah tangga biasa, terus cuma pakai sampahnya yang sampah masker, itu emang udah ada tempat pengolahannya. Minimalnya ketika dibuang itu dibungkus dengan rapat gitu, dan dikasih tulisan sampah medis gitu supaya nggak dibongkar. Jadi dia memang dari awal udah sengaja dipisahin dari sampah lainnya. Tuh. Baik Bu, makasih buat jawabannya. Iya, sampah. Iya, sama-sama. Aduh, mohon maaf ya, otak saya udah. Ada akun yang bagus. Ntar kalian bisa cek ya, saya lupa namanya. Akunnya tuh bebas dari sampah atau siapa gitu. Jadi itu tuh adalah satu keluarga yang dia sudah menerapkan bebas dari sampah itu dari tahun 2018 atau 2019 gitu. Kenapa saya bilang bagus? Karena mereka dalam 1 tahun, satu keluarga isinya 4 orang nih, 2 orang tua, 2 anak, mereka cuma ngasihin sampah, tahu toples kue kan ya, yang segini. Sampah mereka setahun cuma segini. Jadi mereka itu caranya kalau misal pergi keluar, ya mereka pasti sedia bawa tempat makan yang bisa dipakai ulang. Dan kalau ada makanan sisa mereka ambil, dan mereka tuh tiap keluar, misal makan di restoran, dia nanya, ini sampahnya diolahnya kayak gimana? Kalau sekiranya misal dibuang begitu aja, mereka bakal bawa sampahnya sekaligus pas pulang. Dan mereka sampah organik mereka olah sendiri gitu kan. Terus kalau yang sampah plastik lain, kalau mereka nggak bisa ngolah, mereka salurkan ke tempat-tempat bank sampah dan lain sebagainya. Jadi mereka berusaha untuk meminimalisir penggunaan sampah. Saya salutnya adalah bisa sampai setahun cuma segini, setahun, dan itu 4 orang. Tuh.
saya lupa lagi nama akunnya, itu sangat menginspirasi ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin bingung cara awal saya untuk bisa mengurangi sampah seperti apa. Gitu. Dan salah satu yang saya ingat adalah si ibu yang pemilik akun itu selalu bilang bahwa seenggaknya gunakanlah barang itu dalam beberapa jangka waktu. Jadi kalian memperpanjang jangka pakai dari si barang tersebut. Sehingga kalian meminimalisir terbuangnya si barang itu dan tertumpuk jadi sampah. Itu salah satu yang saya ingat. Jadi salah satu langkah pertama adalah itu, dalam memperpanjang masa pakai barang-barang kalian. Tuh. Yang mau bertanya lagi? Saya lupa akun. Oh. Nah, saya jadi ingat. Bisa dicek akunnya 021 Suara Sampah. Itu bagus banget. Bagus banget. Si gaya hidup ibu itu dan keluarganya luar biasa. Jadi dia bisa tetap jalan-jalan, tetap jajan, tapi bisa mengurangi sampahnya. Itu membuat saya salut ya, karena saya belum bisa sampai tahap itu. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan yang saya sampaikan. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.